Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lebang Ongkado, NIM 22132598. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas video pembelajaran anatomi fisiologi sistem pencernaan. Dosen pengampu Bapak Hendri Didiharto, Escape Nurse MPD. Tujuan pembelajaran: 1. Memahami sistem pencernaan. 2. Memahami sistem pencernaan pada organ rongga mulut. 3. Memahami sistem pencernaan pada organ kerongkongan. 4. Memahami sistem pencernaan pada organ lambung. 5. Memahami sistem pencernaan pada organ usus halus dan usus besar. 6. Memahami sistem pencernaan pada organ anus. 7. Memahami proses pencernaan. Selanjutnya, sistem pencernaan mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Selanjutnya, rongga mulut merupakan pintu masuk makanan ke dalam tubuh. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Bagian yang berfungsi mencerna makanan di rongga mulut adalah: 1. Gigi. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan. 2. Lidah. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan pada saat mengunyah, membantu menelan makanan dan mengecap rasa makanan atau rasa manis, pahit, asam, dan asin. 3. Kelenjar ludah menghasilkan air ludah dan enzim amilase atau fetialin. Enzim amilase berfungsi untuk mengubah zat tepung atau amilum menjadi maltosa. 4. Air liur. Selanjutnya, kerongkongan. Kerongkongan adalah bagian saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan berbentuk tabung dan panjang sekitar 20 cm. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan. Gerakan inilah yang membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Selanjutnya, lambung. Lambung terdalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan dicerna kembali secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara mekanik dilakukan oleh dinding lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan secara kimiawi dilakukan oleh zat-zat yang dihasilkan oleh kelenjar lambung. Kelenjar lambung menghasilkan enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. 1. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. 2. Enzim renin berfungsi untuk menghidupkan protein susu menjadi kalsein. 3. Asam klorida berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersamaan makanan. Selanjutnya, usus halus. Usus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan, yaitu panjangnya 6 hingga 7 meter. Di sepanjang dinding usus halus ini dihasilkan enzim-enzim yang berguna untuk mencerna hasil pencernaan lambung yang masuk ke usus halus. Adapun enzim yaitu: 1. Enzim maltase yang berfungsi menguraikan maltosa menjadi glukosa. 2. Enzim sukrase yang berfungsi menguraikan sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. 3. Enzim laktase yaitu berfungsi menguraikan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. 4. Enzim eriksin yang berfungsi menguraikan pepton menjadi asam amino. Selanjutnya, usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu
1. Usus 12 jari atau duodenum. Panjang usus 12 jari sekitar 25 cm, berukuran 12 jari tangan orang dewasa. Terdapat enzim yaitu yang pertama, enzim amilase yang berfungsi mengubah zat tepung menjadi gula sederhana. Yang kedua, enzim tripsin berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Yang ketiga, enzim lipase yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. 2. Usus kosong atau jejunum. Usus kosong terletak antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Dinding usus kosong mempunyai kelenjar yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan, tetapi tidak sebanyak di usus 12 jari. 3. Usus penyerapan atau ileum. Usus ini merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Sari makanan diserap oleh pembuluh darah sehingga masuk ke dalam aliran darah, dan selanjutnya darah mengedarkan sari-sari makanan tersebut ke seluruh bagian tubuh manusia. Selanjutnya, usus besar. Usus besar bersambung dengan usus halus di rongga perut bagian bawah sebelah kanan. Nah, di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa makanan yang dibantu oleh bakteri pembusuk, yaitu bakteri Escherichia coli. Proses pembusukan menghasilkan kotoran kemudian dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya, anus. Anus merupakan sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh manusia yang sering disebut dengan feses. Selanjutnya, proses pencernaan. 1. Makanan masuk ke dalam mulut. Di mulut makanan dicerna secara mekanik oleh gigi dan lidah. Selain itu, makanan juga dicerna secara kimiawi oleh enzim-enzim. 2. Makanan ditelan dan masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan terjadi gerakan peristaltik yang mendorong makanan ke lambung. 3. Di lambung makanan dicerna secara mekanis dibantu oleh dinding lambung dan secara kimia dibantu oleh enzim pepsin dan enzim renin, dan dibantu juga oleh asam klorida atau HCl. 4. Makanan bergerak ke usus halus. Di usus halus makanan dicerna lebih lanjut secara kimiawi oleh enzim-enzim yang berasal dari usus halus. Di usus halus juga terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. 5. Sisa pencernaan akan masuk ke usus besar. Pada usus besar terjadi proses penyerapan kembali yang disebut dengan reabsorpsi. Sisa pencernaan ini juga dibusukkan oleh bakteri. 6. Sisa pencernaan yang sudah tidak diperlukan tubuh akan dikeluarkan melalui anus. Sekian dan terima kasih.